Tuh, 2, 3. Pengen dibawa pulang, bukan dibawa pulang, bukan. diputar. Aduh. Oke. Saya mau nanya deh. Hah? Kenapa nggak dari awal aja diputer? Kenapa pas udah nyala baru diputer? Lupa. Oke. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di video kali ini, gue pengen ceritain kepada kalian mengenai sebuah TV dari Samsung yang kemarin dikirimin oleh Samsung Indonesia ke tempat gue. Dan karena tempat gue ini agak ngepas ya, gue juga nggak bisa menangani TV ini sendirian, jadinya gue butuh bantuan. Dan sebenarnya ini agak sulit kalau di unbox sendirian, jadi gue minta bantuan Divi di sini. Hai. Ya, untuk ngebantuin gue nge-unboxing TV ini. Ini gede banget, Pak. Hah? Gede. Oke lah, langsung aja kita unbox. Oke. Dan ya, gue ngajak Divi dari Gadgetainment untuk bantuin gue masang TV ini di meja yang biasa gue pakai buat review. Jadi ini adalah TV Samsung TU8500 55 inci, dan ini adalah top model dari Crystal UHD line-up-nya Samsung, dan positioningnya di bawah QLED model yang fenomenal. Dan untuk melakukan unboxingnya, gue menyarankan kalian tidak sendirian, tapi ada partner, atau kalian bisa memanfaatkan jasa pemasangan yang disediakan gratis oleh Samsung untuk ukuran TV di atas 49 inci. Karena kalau kalian sendirian melakukan unboxingnya, gue rasa akan sedikit kerepotan. Dan sebenarnya Smart TV ini secara bobot nggak terlalu berat, karena beratnya hanya 17,2 kg tanpa stand, dan kalau dengan stand 19,4 kg. Tapi mungkin jadi agak ribet kalau dikeluarin sendirian karena memang ini ukurannya 55 inci. Oh ya, ketika kalian unboxing TV ini dari kardusnya, kalian pasti akan menyadari salah satu bagian yang menarik dari TV ini, yaitu adalah stand-nya. Karena di sini stand-nya itu menunjang kabel manajemen yang lebih rapih. Ini akan bikin TV-nya secara keseluruhan tampilannya lebih sleek. Oh ya, TV ini juga support untuk mini wall mount dan juga VESA wall mount, kalau seandainya kalian mau pasang di tembok. Secara kelistrikan, Smart TV ini konsumsi dayanya maksimum di 140 watt. Tapi tenang, di sini juga dilengkapi eco sensor, jadi listrik bisa lebih hemat khususnya kalau dalam kondisi idle. Dan untuk kelengkapan inputnya, input yang ada di TV ini cukup banyak. Ada 3 HDMI, ada 2 USB, 1 composite AV, 1 optical audio output, kemudian juga ada colokan untuk antena, dan juga ada koneksi Bluetooth 4.2 dan juga Wi-Fi 5. Dan untuk mengoperasikan TV ini, kalian juga ditemani sebuah remote yang sangat-sangat fungsional dan menurut gue enak banget untuk bernavigasi. Tapi kalau kalian juga pengen kontrol secara manual, ini ada di bagian tengah dari TV-nya, persis menyatu dengan bagian receiver remote. Dan ini sistemnya menggunakan satu tombol aja, jadi memudahkan sekali. Begitu kalian menyalakan Smart TV ini, kalian memiliki beberapa opsi. Pertama, untuk menghubungkannya ke smartphone Samsung yang kalian miliki dengan menggunakan Samsung account. Dan kalau kalian memilih opsi itu, kalian bisa mengendalikan apa yang tampil di TV, kemudian juga membeli konten-konten secara online dan bisa langsung tayang di TV. Dan tentunya kalian juga bisa menikmati fitur-fitur lainnya yang nanti akan gue jelaskan. Jadi, ini adalah salah satu rekomendasi opsi yang bisa kalian pilih di TV ini begitu kalian nyalakan. Tapi, kalau kalian nggak sign in menggunakan Samsung account, juga tetap bisa menikmati TV ini secara optimal. Apalagi kalau buat menonton tayangan 4K, HDR, dan juga HDR10+. Menurut gue, mata kalian akan dimanjakan banget kalau kalian menonton tayangan 4K, HDR, dan juga HDR10+ di TV ini. Bahkan untuk tayangan yang membutuhkan motion rate tinggi juga di sini bisa ditampilkan karena motion rate-nya di atas 120. Jadi tayangan bisa lebih smooth untuk ditampilkan. Kemudian untuk UI-nya menurut gue juga intuitif dan aplikasi yang bisa diinstal di sini cukup banyak. Meski gue pada akhirnya cuma install beberapa yang esensial aja, kayak Spotify, Netflix, Apple TV, dan juga Apple Music. Tapi nggak cuma itu aja, karena juga masih ada YouTube, Amazon Prime, dan juga ada video, dan masih banyak lainnya. Dan menurut gue ini menarik, karena operating system dari TV ini adalah Tizen. Dan Samsung mengembangkan Tizen ini dengan sangat cerdas, karena ini bisa kompatibel dengan Android dan juga iPhone. Ya, kalian bisa menjajal mengkoneksikan smartphone yang kalian miliki ke TV ini. Kalau kalian pakai Android, khususnya Samsung, kalian bisa menghubungkan smartphone kalian dengan menggunakan fitur Smart View yang ada di handphone kalian. Dan Smart TV ini akan langsung mengkonvert koneksi itu menjadi multi-view. Jadi, tayangan TV tetap berjalan dan juga apa yang ada di smartphone bisa ditampilkan ke TV ini. Dan mode tampilannya pun bisa bermacam-macam, bisa split view seperti ini atau juga PIP. Ini menarik banget untuk orang-orang yang pengen multitasking antara menonton TV dan juga hal lainnya yang ada di smartphone. Misalkan pengen menunggu acara favorit di TV tapi juga sambil main game di handphone, itu bisa dilakukan di sini. Dan juga kalau kalian pakai iPhone, di sini bisa menggunakan fitur AirPlay. Jadi tinggal aktifin aja AirPlay yang ada di handphone kalian, dan kalian bisa langsung menayangkannya di TV ini dengan sangat-sangat mudah. Dan hal seperti ini sebenarnya sangat-sangat menyenangkan buat gue karena ini bisa cross-platform tanpa terhambat sama sekali. Jadi optimalisasi teknologi sangat terasa di TV ini.
Good job Samsung. Dan kalau kita ngebahas mengenai Smart TV, kita harus ngomongin mengenai esensi dari TV itu sendiri. Picture quality. Dan dari kualitasnya, kalau kita perhatikan, hasil tampilannya sebenarnya agak berbeda dengan tampilan TV 4K biasa. Karena Smart TV ini memakai dual LED. Jadi teknologinya mirip-mirip dengan QLED yang lebih premium. Selama ini, rata-rata TV itu menggunakan satu LED untuk menyinari panel yang menampilkan gambar. Color temperature-nya hanya satu jenis, yaitu yang cold. Tapi di sini, Samsung menggunakan dua LED. Satu LED untuk cold light dan satu lagi untuk warm light. Jadi, efeknya color temperature yang dihasilkan lebih beragam. Hal ini membuat kebocoran cahaya atau light leak saat menyetel tayangan pun bisa dikurangi. Dan karena hal itu berkurang, dampaknya tayangan jadi terlihat lebih kontras. Dan ini cocok untuk nonton film kalau menurut gue. Dan sebenarnya nggak cuma nonton film, tapi main game di TV ini sangat-sangat menyenangkan. Gue menjajal main PS4 Pro dengan efek HDR di game Persona 5 Royal dan hasilnya sangat-sangat enak buat dilihat. Motion rate tingginya membuat tampilan menjadi lebih smooth, dan efek HDR-nya bisa menampilkan warna yang lebih jelas. Apalagi ukurannya yang 55 inci, jadi makin puas untuk main game di Smart TV ini. Dan gue sangat nyaman main game pakai TV ini. Mantap Samsung. Dan berikutnya ada beberapa hal yang mungkin juga bisa bikin kalian nyaman menggunakan TV ini. Misalkan voice command menggunakan Bixby di TV ini yang surprisingly menurut gue lumayan akurat. Tapi sebelumnya gue sarankan kalian sudah sign in Samsung account dan juga register voice kalian. Open YouTube. Dengan begitu, TV ini akan jadi lebih mudah mengenali suara kita dan perintah yang masuk akan lebih jelas dan lebih mudah ke capture. Meskipun ya, gue ngetesnya pakai perintah-perintah yang standar sih, gue nggak nyuruh TV-nya buat yang aneh-aneh gitu, nggak. Ya standar aja, open YouTube, dan ya yang gitu-gitu aja. Dan sebenarnya gue juga dapat info kalau TV-nya ini bisa digunakan untuk sebagai remote untuk komputer yang terhubung via Wi-Fi. Jadi kondisinya, misalkan gue pengen meremote laptop yang ada di kantor yang terhubung ke internet di sana, itu bisa gue lakukan hanya lewat TV di rumah. Kemudian ngomongin garansi dari TV ini, untuk panel ini garansinya adalah 1 tahun dan untuk spare part garansinya adalah 2 tahun. Dan untuk servis TV-nya ini ada yang menarik karena ada yang namanya remote service. Jadi bukan menservis remote, bukan, tapi servis dilakukan secara jarak jauh. Tapi dengan catatan ini hanya masalah software dan TV ini wajib terhubung ke internet. Dan sebenarnya masih banyak banget fitur-fitur lain dari TV ini, misalkan kayak ambient mode untuk menampilkan background yang sama antara TV dengan tembok di belakangnya atau ornamen-ornamen yang ada di belakang TV itu bisa dilakukan di TV ini menggunakan ambient mode. Kemudian juga ada yang namanya filmmaker mode di bagian picture profile-nya dan ini cocok buat teman-teman yang pengen mereview gambar yang lagi pengen dibikin menjadi film. Dalam kata lain, TV ini bisa untuk digunakan sebagai monitor untuk mereview film yang sedang dibuat. Dan ini cocok banget untuk konten kreator yang senang bikin film, senang bikin video yang menggunakan color profile yang macam-macam dan pengen lihat seberapa bagus hasilnya, itu bisa pakai settingan ini. Dan sebenarnya masih banyak banget fitur-fitur lainnya, terutama kalau kalian terhubung ke SmartThings-nya Samsung. Jadi kalian bisa koneksiin TV ini ke smartphone kalian, ke kulkas kalian, ke mesin cuci kalian, ke AC kalian yang semuanya mereknya Samsung. Itu bisa terhubung ke satu aplikasi dan benar-benar jadi sebuah smart home. Dan ya, ini adalah Smart TV TU8500 dari Samsung. Smart TV ini bisa menjadi alternatif yang bagus bagi segmentasi yang tepat karena fiturnya lengkap, kemudian juga mengadaptasi teknologi terbaru dan juga harganya relatif terjangkau di pasarnya. Belum lagi kalau ngomongin mengenai konektivitasnya, ini bisa lintas platform. Bisa dikoneksikan ke laptop kalian yang Windows, bisa dikoneksikan ke handphone Android kalian, bahkan bisa dikoneksikan ke Apple ecosystem. Jadi bisa gue bilang fitur Smart TV-nya ini lengkap banget. Belum lagi kalau kalian mau browsing secara langsung dari TV itu juga bisa. Pakai remote-nya gampang banget. Dan karena ini basically adalah TV dan tentu picture quality di TV ini menjadi perhatian dan hasilnya bisa kita lihat bagus. Enak buat dipakai nonton TV biasa, enak buat dipakai streaming film, bahkan juga enak untuk dipakai main game. Jadi menurut gue TV ini lengkap, tinggal disesuaikan aja sama selera kalian. Dan sekian video kali ini, kalau kalian suka dengan videonya silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Question of the day untuk video kali ini adalah apa pendapat kalian tentang TV ini, silahkan tulis di bagian komen. Dan kalau kalian mau informasi lebih lanjut mengenai Smart TV ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Dan Wisnu Kumoro pamit, dadah!